Setelah 22 tahun melakukan penelitian, akhirnya Harvard University menambah temuan betapa bahayanya air mineral yang mengandung fluorida yang saat ini juga terdapat dalam air mineral seperti Aqua kepunyaan Danone. Tidak hanya Aqua saja yang kini sahamnya dibeli Danone juga mengandung zat fluorida. Temuan terkini dari Harvard University bahwa air mineral dengan fluorida juga mengurangi IQ anak-anak. Sebuah pertanyaan besar jika Danone melalui Aqua menanamkan zat berbahaya ini di minuman anak-anak Indonesia, dalam target apa untuk puluhan tahun mendatang? Dalam temuan itu juga membuktikan bahwa air dengan fluorida di berbagai negara yang mengonsumsinya termasuk Indonesia ditemukan fakta bahwa anak-anak yang tinggal di daerah air yang mengandung konsentrasi tinggi fluorida dan meminum air mineral dengan kandungan fluorida seperti Indonesia salah satunya koefisien intelektualnya sangat rendah. Saya melihat ini sebuah unsur kesengajaan mengapa kemudian pihak Danone menggunakan Z dan E sebagai idola untuk kampanye air mineral ini di Indonesia disebabkan Z dan E Muslim dan penduduk Indonesia juga mayoritas Muslim. Oleh karena itu, para ilmuwan dari Universitas Harvard melakukan studi besar dengan mengumpulkan hasil penelitian sebelumnya dalam periode 22 tahun. Di mana mereka mempelajari efek air dengan fluorida pada anak-anak. Hasilnya menunjukkan bahwa fluorida dapat mempengaruhi perkembangan otak anak-anak untuk tingkat yang lebih besar yang mempengaruhi orang dewasa. Selain itu dalam laporan tersebut bahwa fluorida dapat menyebabkan kerusakan hipocampus, mengurangi kadar lipid, plakat pembentukan beta amiloid, kelainan yang terjadi pada penyakit Alzheimer, eksaserbasi cedera, kerusakan pada sistem pertahanan dan antioksidan, peningkatan dalam aluminium, akumulasi fluorida dalam kelenjar pineal yang kesemuanya ada di dalam otak manusia. Dan studi telah menemukan bahwa fluorida berlebih di dalam tubuh dapat menyebabkan gejala-gejala sebagai berikut. Hiperaktif atau kelesuan gangguan otot radang sendi demensia tidak aktifnya 62 enzim dan menghambat lebih dari 100 enzim menghambat pembentukan antibodi kematian sel patah tulang beberapa jenis kanker dalam tulang. Begitu besarnya kampanye minum mineral berfluorida ini sungguh sebuah pertanyaan besar untuk kita, apa yang direncanakan Zionisme dalam jangka panjang? Menciptakan orang-orang selain anggota Zionis menjadi bodoh sehingga bisa dikuasai? Saya sudah tulis hal ini dalam beberapa artikel saya yang telah lalu. Hubungan Danone dan Israel Aqua adalah produk Danone yang merupakan salah satu perusahaan yang paling setia kepada Israel sehingga dianugerahi Jubilee Award. Jubilee Award adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Zionis Israel kepada kelompok perorangan pengusaha perusahaan yang dalam kurun waktu yang lama telah membantu dan mendonasikan profit usahanya kepada Zionis Israel pada tahun 1998. Dan ini merupakan salah satu produk dari agenda kelompok elit hitam dunia yang ingin mengurangi 93% populasi penduduk dunia secara jangka panjang dengan memasukkan senyawa fluorida ke dalam air minum di seluruh dunia. Saya akan lanjutkan artikel bahayanya minuman air mineral dengan kandungan fluorida dan target Zionisme International dengan kampanye besar-besaran untuk bangsa Indonesia meminumnya. Lebih baik meminum air biasa dari sumur yang masih bersih dan dimasak di dapur kita sendiri. Anda ingin tahu bagaimana Zionisme men-setting media, membuat Anda teralihkan? Membuat Anda melihat penjahat seperti pahlawan, mencetak boneka pemimpin dunia baru dengan menjadikannya seakan-akan nabi. Waspadalah. Fluorida adalah satu kata yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, apalagi zat ini terdapat dalam pasta gigi, odol, yang pastinya dalam sehari dapat kita pakai lebih dari sekali.
malah secara umum dipersepsikan orang sebagai zat ampuh untuk memperkuat tulang gigi. Sebab itu, zat ini banyak disisipkan di dalam pasta gigi. Bahkan 66% cadangan air minum warga AS telah dicampuri zat ini secara sengaja. Namun, fluoride yang selalu digembar-gemborkan baik untuk gigi tersebut ternyata melalui berbagai penelitian yang dapat dipercaya dari berbagai belahan dunia terbukti menunjukkan fakta yang sebaliknya, yaitu bahwa fluoride itu berbahaya. Jawaban yang ada mungkin akan mengejutkan kita semua. Fluoride telah diteliti banyak pakar kesehatan dan ternyata ditegaskan mengandung bahan berbahaya bagi tubuh. Antara lain bisa menyebabkan kanker tulang, osteoporosis, masalah persendian, turunnya kadar testosteron dan estrogen, dan sanggup mengkorosi lapisan enamel gigi. Bahkan dikatakan jika fluoride lebih merusak gigi ketimbang garam. Sekarang, pergilah ke toko atau supermarket yang ada. Carilah racun tikus. Dan lihatlah, apa bahan utama pembuat racun tikus, yakni sodium fluoride. Ini adalah zat kimia ionik yang paling beracun setelah potasium dikromat. Dunia medis juga telah mengetahui jika fluoride juga digunakan sebagai obat antidepresan, yang menghilangkan agresivitas dan motivasi manusia, termasuk menurunkan hasrat untuk berkembang biak. Fluoride memang tidak memiliki faktor yang menguntungkan secara biologis, tegas Dr. Rimalai Bao dari Naturals and Solutions Foundation. 1. Robert Charlton, Ph.D., mantan ilmuwan EPA AS di Marketplace perusahaan Broadcast Channel, PD 24 November 1992 menyebut fluoridasi adalah kasus penipuan ilmiah terbesar di abad ini. Situs, Angli Canco Munionor, Profesor Albert Schatz Ph.D. Ahli mikrobiologi, penemu streptomycin dan pemenang Nobel. Fluoridasi adalah penipuan terjahat untuk mengeruk keuntungan yang pernah dilakukan dan itu menelan korban lebih banyak daripada bentuk penipuan lainnya. Dr. Charles Grodin Haidt, mantan Presiden Asosiasi Kesehatan Amerika, fluoride adalah racun yang bisa menggerogoti, akan menyebabkan dampak yang serius dalam jangka panjang. Agustus 2002, Belgia menjadi negara pertama di dunia yang melarang penggunaan berbagai suplemen fluoride, tablet, obat tetes, permen karet, DLLI berfluoride ditarik dari pasaran karena beracun dan menyebabkan resiko besar bagi kesehatan fisik maupun psikologis. Keputusan ini dikeluarkan Menteri Kesehatan Masyarakat Federal, Sirleis Wellness Belgium. Fluoride tidak memberi efek menyehatkan dalam mencegah kerusakan gigi dan tulang pada manusia. TH 1990 Dr. John Choakuhoun melakukan penelitian pada 60.000 anak sekolah dan tidak menemukan perbedaan kerusakan pada gigi antara menggunakan fluoride dan yang tidak. Bahkan itu ia menemukan sejumlah anak pada wilayah yang diberi fluoride menderita keropos gigi disebut fluorosis. 98% wilayah Eropa Barat telah menolak fluoridasi air, termasuk Austria, Belgia, Denmark, Prancis, Italia, Luksemburg, Jerman, Belanda, Finlandia, Swedia dan Norwegia. Bahkan 2.378 para profesional di bidang medis menolak fluoride. Berikut daftarnya. 343 PhDs includes DSc, Doctor of Science, EDD, Doctor of Education, DRPH, Doctor of Public Health, 326 Nises, RN, MSN, BSN, ARNP, APRN, LNC, 322 DCS, Doctor of Chiropractic, includes MChiro, 276 MDes, includes MBBS, 245 Dentists, DDS, DMD,
BDS, 113 Andes, Doctor of Naturopathic Medicine, 59 Lawyers, JD, LLB, Avocato, 48 RDHs, Registered Dental Hygienist. Also RDHAP and RDN, Registered Dentalist, 42 Pharmacists, PharmD, BPharm, DPH, RPH, 40 Acupuncturists, Licensed Acupuncturist, and McMaster Acupuncturist, 23 DIUS, Doctor of Osteopathic Medicine, 15 Veterinarians, DMV, VMD, BVMS. Bahkan ada juga sumber yang mengatakan bahwa fluoride adalah zat kimia kunci dalam memproduksi bom atom. Fluoride sangat esensial untuk memproduksi bom uranium dan plutonium untuk membuat senjata nuklir selama Perang Dingin. Salah satu zat kimiaik dikenal paling beracun adalah fluoride, yang muncul secara cepat sebagai racun kimiawi dari program bom atom Amerika Serikat, baik untuk pekerjanya maupun masyarakat sekitar. 2. Situs RVI.net Fluoride Teeth Atomic Bomb HTM. Isi dari tubi pasta gigi Ik mengandung fluoride ukuran keluarga cukup untuk membunuh anak seberat 12 kg. Situs All Natural Complex HTML. Sebagian besar bangsa Eropa, termasuk Jerman, Belanda, Swedia, dan Prancis melarang penggunaan fluoride dalam tempat-tempat kesehatan masyarakat. Situs chemtrailpatrol.com CPR Fluoride Menu HTM. Efek biologis fluoride dalam buku Fluoride The Aging Effect Dr. John Yamo Uyanis yaitu gigi fluorosis, keropos, merupakan tanda pertama kontaminasi fluoride. Kerusakan gigi, pada stadium lanjut gigi bergaris-garis gelap terlihat seperti lubang, dan gigi tanggal. Penelitian di Cina, pemberian fluoride dengan dosis rendah pun telah menyebabkan berkurangnya kecerdasan pada anak-anak penuaan dini, aborsi spontan tulang yang rapuh, kanker. Fluoride bersifat carcinogenik, penyebab kanker. Departemen Kesehatan New Jersey mengkonfirmasi bahwa terjadi peningkatan 6.9% kasus tulang melengkung akibat kanker tulang pada anak muda dalam komunitas yang menggunakan fluoride, dan peningkatan 5% dalam semua jenis kanker dalam komunitas yang menggunakan fluoride. Dean Burke, Kepala Bagian Kimia Institut Kanker Nasional, mengakui dalam dengar pendapat dengan Kongres, bahwa sedikitnya 40.000 kematian karena kanker di tahun 1981 berkaitan dengan fluoride. Burke menyatakan bahwa fluoride lebih menyebabkan kanker dan merupakan penyebab tercepat daripada zat kimia lainnya. Tapi selain yang dijelaskan buku itu, ternyata ada juga pengaruh fluoride seperti di bawah ini. 1. Tidak berfungsinya thyroid, diidentifikasi sebagai hipotiroidisme. 2. Kerusakan pada sistem berpikir. 3. Kebutaan. Penelitian Moelenburg mengenai air yang ditambah 1 ppm fluoride. 4. Penyakit Alzheimer. Jurnal Wall Street 28 Oktober 1992 tentang penelitian Varnier J.A. tikus percobaan yang mengkonsumsi fluoride dengan dosis tinggi berkembang dengan tahap yang tidak beraturan memiliki karakteristik hewan yang telah pikun. Pengujian otak tikus-tikus pasca percobaan mengungkap adanya substansi selotak yang hilang dalam struktur, Sightings.com Health Fluoride Truth HTM. 5. Kemandulan. Ilmuwan Administrasi Makanan dan Obat, FDA, melaporkan korelasi yang erat antara menurunnya tingkat kesuburan perempuan kelompok usia 10-49 dengan meningkatnya penggunaan fluoride. 6. Kerusakan otak. Fluoride menurunkan kapasitas kecerdasan manusia, terutama anak-anak.
tingkat kecerdasan anak-anak yang menggunakan fluoride secara signifikan lebih rendah dari anak 2 yang tidak diberikan fluoride. Li, Access, ZHI, JL, GAO, ERO, efek pemberian fluoride terhadap tingkat kecerdasan anak-anak, fluoride. 28, 182 sampai 189, 1995. Percobaan Dr. Phyllis Mullinex terhadap tikus menunjukkan efek keracunan syaraf yang bervariasi pada setiap tahap kedewasaan, baik hewan dewasa, hewan anak-anak, atau melalui plasenta ketika bayi masih di dalam perut. Sampel yang mendapatkan fluoride sebelum lahir akan terlahir sebagai anak hiperaktif dan akan tetap seperti itu sepanjang hidupnya. Mereka yang diberi fluoride ketika berusia muda menunjukkan aktivitas yang depresif. Tahun 1998 Guan et al. Memberi dosis yang sama dengan yang digunakan Mullinex dan menemukan pada percobaannya bahwa beberapa zat kimia kunci dalam otak, zat yang membentuk selaput selotak, pada tikus yang diberi fluoride tidak terlihat kosong. 7. Keretakan pada tulang pinggul. Air minum yang mengandung fluoride akan menyebabkan keretakan tulang pinggul 2 kali lipat, 200% dari jumlah keretakan tulang alami, baik pada laki 2 maupun perempuan. Bahkan tingkat X sangat kecil dari fluoride sejumlah 0,1 ppm pun tetap saja menunjukkan kenaikan angka statistik keretakan tulang pinggul yang signifikan. Bordeaux Penelitian JAMA 1994. 8. Osteoporosis, keropos tulang, kerangka tulang tidak beraturan, dan arthritis, asam urat. Para ilmuwan EPA Washington mengumumkan bahwa meningkatnya jumlah orang yang memiliki gejala carpal tunnel dan sakit asam urat diakibatkan oleh proses fluoridasi dalam air minum. Dan di India Tengah, pencemaran fluoride pada air akibat sebuah penggalian yang tidak melalui pengujian, menyebabkan penderitaan asam urat yang serius pada jutaan orang. Yang merupakan bencana nasional. Manchester Guardian 9 Juli 1998. 9. Pelayanan Kesehatan Masyarakat AS telah menyatakan bahwa fluoride membuat tulang lebih rapuh dan email gigi lebih mudah menyerapnya. Kandungan fluoride dalam pasta gigi. 10. Penggunaan fluoride selama masa kehamilan hingga setahun meningkatkan 1% ketidakmampuan belajar pada anak-anak. Penelitian Universitas Florida Selatan. 11. Fluoride memiliki pengaruh negatif pada sistem syaraf dan sistem kekebalan tubuh, dan pada anak-anak dapat mengarah pada kelelahan kronis, IQ yang rendah, tidak mampu belajar, kelesuan dan depresi. Situs Bruhacom Fluoride, 12. Dr. Phyllis Mullinex dari Institut Penelitian Forsyth Universitas Harvard, Institut Penelitian Gigi, menerbitkan sebuah penelitian yang menunjukkan BHW fluoride lebih efektif daripada timah DLM menurunkan tingkat IQ pada anak-anak. Situs Natural Rearing.com. 13. Penelitian kanker oleh Program Toksikologi Nasional melaporkan sampel yang diberi fluoride memiliki tumor thyroid, tumor RONGG mulut, dan tumor hati yang sebenarnya jarang terjadi. 14. Penelitian baru-baru ini di Jurnal Penelitian Otak mendapati 1 ppm fluoride dalam air akan meningkatkan kandungan aluminium dalam otak tikus percobaan dan memproduksi sejenis zat yang merusak otak, amyloid deposits, berhubungan dengan penyakit Alzheimer dan jenis 2 lain dari kegilaan. 15. Penelitian selanjutnya terhadap binatang percobaan mendapati fluoride dapat menghambat kelenjar pineal yang memproduksi melatonin, hormon yang membantu mengatur berbagai perubahan pada masa pubertas. Dalam penelitian ini, hewan yang diberi fluoride berkurang tingkat metabolisme melatoninnya dalam air seni mereka,
dan lebih awal mengalami perubahan-perubahan masa pubertas. Mercolakom _2 Jan_30_Fluoridation Facts HTM 16. Tumor tulang ditemukan pada hewan percobaan sebagai reaksi langsung pemberian fluoride. Program Nasional Pemerintah Federal AS Bagian Depkes dan Pelayanan Masyarakat TH 1993. Berdasarkan banyak penelitian, fluoride terbukti menurunkan IQ, kecerdasan, merusak otak dan menyebabkan kerusakan otak seperti halnya yang terjadi pada penyakit pikun atau dementia. Bahkan fluoride juga dapat merusak otak bayi, merusak kemampuan belajar dan daya ingat. Menurut The National Research Council, NRC, fluoride pada tulang dapat meningkatkan resiko patah tulang karena menurunkan massa tulang. Konsumsi fluoride melalui air minum berfluoride terbukti meningkatkan kemungkinan patah tulang. Penelitian pada hewan menunjukkan fluoride juga meningkatkan resiko kanker kandung kemih. Hal ini membuat US National Research Council menyimpulkan bahwa fluoride diduga kuat merupakan salah satu faktor resiko kanker kandung kencing. Menurut The National Toxicology Program, NTP, dan berbagai penelitian termasuk dari Harvard University pada hewan dan manusia, fluoride diduga meningkatkan kemungkinan terkena osteosarcoma, suatu kanker tulang ganas yang sangat mematikan. Resiko ini paling besar dimiliki oleh mereka yang berumur 10-20 tahun. Bila terkena osteosarcoma, lebih dari setengah pasien hanya bertahan hidup selama beberapa tahun setelah penyakitnya ditemukan. Menurut US National Research Council, fluoride merupakan zat perusak sistem hormon. Berbagai bukti menunjukkan konsumsi fluoride menyebabkan terjadinya penurunan fungsi kelenjar tiroid yang berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid sebagai pengatur metabolisme tubuh. Hal ini menyebabkan suatu keadaan yang disebut hipotiroid, suatu keadaan kekurangan hormon tiroid dengan gejala penurunan kecerdasan, depresi dan kenaikan berat badan. Menurut The National Toxicology Program, fluoride terbukti merupakan senyawa mutagenik. Senyawa mutagenik adalah senyawa perusak gen tubuh. Gen sendiri adalah bagian sel yang mengatur produksi sel-sel baru bagi tubuh. Bila gen rusak karena fluoride, akan timbul sel-sel baru yang salah dan abnormal. Sel-sel normal inilah yang bisa menimbulkan kanker, penyakit genetik, serta penyakit gangguan pertahanan tubuh seperti penyakit lupus. Selain berbagai efek buruk fluoride di atas, fluoride juga terbukti merusak sel pelapis lambung bila termakan, juga terbukti merusak ginjal dan kelenjar pineal. Lengkapnya bisa baca di sini juga http://www.fluoridealert.org/articles/50 tanda pisah reasons/pasta gigi kita kan mengandung fluoride, kita harus bagaimana? The Dental Research Community menyatakan fluoride baik pada gigi khusus untuk pemakaian luar tanpa ditelan. Hal ini karena fluoride dapat membunuh bakteri di mulut. Ini sebabnya fluoride dipakai di pasta gigi. Jadi berbagai bahaya fluoride di atas HNY terjadi bila fluoride ditelan dan bila menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride, berkumurlah yang banyak dan sering, jangan pernah membiarkan pasta gigi tersisa di mulut. Pastikan juga saat menyikat gigi, berkumurlah kuat minimal sebanyak 5 kali. Bagaimana dengan anak-anak yang belum bisa membuang pasta gigi saat menyikat gigi? Gunakan pasta gigi tanpa fluoride. Kandungan fluoride dalam komposisi pasta gigi umumnya dalam bentuk sodium fluoride dan sodium monofluorofosfate, namun bisa juga dalam bentuk fluoro lainnya. Anak-anak harus dilindungi dari fluoride karena pada anak-anak, otaknya masih tumbuh,
dan tidak akan optimal pertumbuhan otaknya bila sering menelan fluoride. Bila khawatir penggunaan pasta gigi berfluoride dalam jangka panjang akan membuat fluoride akhirnya masuk sedikit demi sedikit ke dalam tubuh kita, gunakanlah pasta gigi tanpa fluoride yang dijual bebas di pasaran. 4. Kepedulian kita akan bahan-bahan berbahaya dalam kehidupan kita sehari-hari bisa mencegah datangnya penyakit yang akan kita sesali nantinya. Fluoride pada air minum kemasan bisa juga pada air pam. Perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dalam bisnis air minum dalam kemasan diketahui telah memasukkan fluoride ke dalam produk air minum dalam kemasan mereka. Hal ini dilakukan tanpa membubuhkan keterangan sedikit pun dalam label kemasannya. Bahkan dalam website Aqua menjelaskan, kesehatan tubuh tergantung pada berbagai aspek, salah satu aspek penting adalah pemenuhan mikronutrisi, yaitu vitamin dan mineral. Kecukupan vitamin telah menjadi hal yang diperhatikan, kini berbagai vitamin ditemukan dalam bentuk instan, pil dan tablet. Sedangkan mineral, hingga kini belum lengkap dibuat dalam bentuk instan. Hanya mineral utama, seperti kalsium atau zat besi yang bisa ditemukan pilnya. Padahal masih banyak mineral yang tak kalah pentingnya dibutuhkan oleh tubuh, seperti yodium, kalium, atau fluoride. Klik pada gambar di bawah sebagai bukti. Untuk lebih yakinkan Anda coba Anda siram air aqua ke tanaman setiap hari dan bedakan dengan tanaman yang disiram air tanah. Maka tanaman yang disiram aqua akan mati kering seperti hangus. 5. Jika melihat bahaya kandungan fluoride yang berlebihan, maka sudah seharusnya kita mulai berhati-hati dalam memilih produk air minum. Karena tidak semua filter yang digunakan untuk mengolah air minum dapat membuang unsur fluoride yang terkandung dalam air tanah. Mengingat air minum adalah kebutuhan utama, maka seharusnya lebih kita sadari akan akibat dari fluoride yang berlebih pada tubuh. Berhati-hatilah dalam memilih air minum untuk kita konsumsi sehari-hari. Jagalah kesehatan mulai dari hal terkecil dan terpenting.